Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang pemupukan. Nah, jadi kalau soal pemupukan, tidak selamanya kita harus menggunakan pupuk kimia. Ada kala kita menggunakan adalah pupuk kompos, yaitu pupuk dari bekas kotoran. Nah, meskipun sekarang kita seringkali mengesampingkan menggunakan kotoran, terlebih kita mengutamakan menggunakan pupuk kimia. Meskipun kita tahu menggunakan pupuk kimia tentu saja akan memerlukan biaya yang banyak. Sedangkan pupuk dari bekas kotoran binatang maupun itu sapi atau sebahagian lain mudah mungkin kita memperdapatkan, dan biaya pun tidak perlu kita mengeluarkan apabila mungkin sobat mempunyai kandang. Nah, tinggal kita memanfaatkan bekas kotoran tersebut. Nah, sobat perlu kita ketahui juga bahwa menggunakan pupuk organik dalam jangka panjang itu akan membuat tanah menjadi gembur. Sehingga tanah menjadi gembur akan membuat akar mudah berkembang, akan memberikan dampak baik terhadap tanaman. Nah, itu jika kita menggunakan pupuk organik dalam jangka panjang. Dan kita harus ketahui juga bahwa pupuk organik seperti kotoran sapi itu mengandung unsur hara. Di antara lain adalah nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan pada umumnya bahwa pupuk organik ini mengandung unsur hara makro NPK rendah. Meskipun rendah, akan tetapi dia itu mengandung unsur hara mikro yang mencukupi untuk kebutuhan tanaman. Nah, jadi itulah manfaat kita menggunakan pupuk kandang. Bukan hanya saja irit, akan tetapi manfaatnya itu luar biasa. Nah, sobat, jika kita membandingkan penghasilan kita sama antara kita menggunakan pupuk kandang dengan pupuk kimia. Nah, sedangkan pupuk kimia tentu saja kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Sedangkan pupuk kandang, jika memungkinkan kita mungkin punya kandang sendiri sehingga ada kotoran untuk kita jadikan sebagai pupuk, dan kita pun bisa mempertimbangkan. Nah, setelah hasil panen kita memotong lagi modal. Nah, pada ujung-ujungnya bahwa menggunakan pupuk kandang terlebih unggul daripada kita menggunakan pupuk kimia. Karena di saat kita nanti memotong uang pupuk, pada akhirnya panen yang banyak, kita harus memotong lagi untuk pupuk. Nah, jadi sobat, kita harus mempertimbangkan semua itu juga. Nah, meskipun sekarang sudah jarang kita menggunakan pupuk-pupuk seperti ini, kita terlebih mengandalkan dengan menggunakan pupuk-pupuk kimia. Nah, sobat, apalagi untuk kita memperdapatkan pupuk ini sangat-sangat mudah. Nah, dan sobat bisa memperhatikan juga tanaman maupun rumput yang tumbuh di atas kotoran maupun kotoran sapi ataupun kotoran lain, ini tingkat kesuburannya sangat-sangat tinggi. Kenapa seperti demikian? Karena tanah tersebut yang sudah bercampur dengan kotoran akan menjadi gembur, sehingga akan memudahkan untuk berkembang, sehingga nutrisi tercukupi, sehingga akan memberikan dampak yang bagus terhadap pohon. Nah, oleh karena itu sobat, alangkah bagusnya jika kita menggunakan pupuk-pupuk organik dari bekas kotoran. Nah, itu kembali semua terhadap kita masing-masing, lebih mana yang kita sukai. Terus bagaimana menggunakan pupuk kandang yang tepat? Nah, pupuk kandang yang tepat jika kita menggunakan maupun itu dari bekas kotoran sapi, usahakan pupuk yang kita jadikan pupuk itu benar-benar sudah kering. Artinya bukan kotoran yang baru.
kotoran yang sudah lama, yang sudah kering, itu lebih bagus jika kita gunakan untuk tanaman. Karena kotoran yang baru itu masih banyak kuman ataupun bakteri, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman kita, maupun di saat kita menaruh kepada cabai atau sebahagian tanaman yang lain. Nah, jadi usahakan kotoran itu benar-benar kering, bukan yang baru. Nah, sobat, di sini saya menggunakan bekas kotoran biri-biri. Nah, sobat bisa melihat masih bulat-bulat. Nah, nanti ini kita tabur seselingin ini. Kita tabur menggunakan bekas ini, bekas kotoran. Nah, sobat ini bisa melihat sudah kering. Karena kita memanfaatkan kotoran tersebut, kita tidak membuang ke tempat yang lain, akan tetapi kita memanfaatkan untuk tanaman kita. Nah, cara aplikasi pun kita kasih di sekeliling ini sudah. Kita aplikasikan pinggir-pinggir. Nah, jadi sobat, begitulah cara mengaplikasikannya. Nah, sobat, ini lantaran kondisi sering hujan dan bisa dilewat, daunnya pun agak kelihatan kotor karena percikan debu. Nah, jadi sobat, jika kondisi cabai masih kecil, jika sering kena kotoran debu seperti ini, apalagi lengket di batangnya, jadi usahakan dicuci di saat kondisinya masih kecil. Nah, lantaran ini sudah mulai dewasa, debu pun di atasnya tidak nempel, alhamdulillah. Karena di saat debu nempel itu akan mempengaruhi pertumbuhan juga. Nah, apalagi kondisi masih kecil, jadi usahakan untuk mencuci. Nah, sobat, tadi pun habis gerimis, masih tersisa bekas gerimis tadi. Nah, di sini pun cabenya kita potong pucuknya. Nah, alhamdulillah sudah mulai keluar tunas-tunas yang baru, bisa diperhatikan. Daun pun sangat lebar. Nah, sobat, setelah kita memotong pucuk ini, alhamdulillah perkembangannya cepat tumbuh tunas yang baru. Nah, dan batang pun bisa dilihat, alhamdulillah bagus, besar. Nah, karena batang yang besar seperti ini, jika kita memotong pucuk, maka akan cepat tumbuh tunas-tunas yang baru. Karena nutrisi pun yang diserap tercukupi untuk cabang-cabang yang baru. Nah, di sini sobat sudah mulai berbunga. Ini adalah bunga. Karena sobat, bisa kita mengurus tanaman cabai di kala musim hujan, keriting itu cepat menyerang di saat musim hujan. Mungkin karena faktor serangan hama, apalagi di saat kita menyemprot di saat musim hujan, obat pun akan cepat hilang. Seiring turunnya hujan, kita semprot, maka obat pun hilang. Apalagi sudah hujan, hama pun berkeliaran sehingga mudah menyerang tanaman. Makanya oleh karena demikian, usahakan sobat
cabenya harus benar-benar bersih agar tidak banyak rumput, karena seringkali hama pun bermain di rumput sehingga cabai yang dekat dengan rumput juga ikut jadi sasaran hama. Nah sobat, mungkin hanya sekian pada hari ini, lebih kurang, dan semoganya bermanfaat buat saya sendiri dan semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.